seperti yang kita ketahui begitu, KPU sudah secara resmi menetapkan Prabowo dan juga Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Bagaimana industri Anda memandang kemenangan ini secara spesifik? Silakan Pak Sobur. Yes, sejauh ini belum ada dampak ya, karena memang masih dalam kondisi di mana hiruk pikuk kan masih terjadi. Ya, beberapa pihak masih ada yang tidak puas. Jadi tentu saja kita berharap dengan adanya pemimpin baru, dalam hal ini presiden baru, seyogianya bisa membuat bergairah ya. Artinya industri pun mulai bergeliat ya, karena ada banyak sejumlah regulasi yang bisa diperbaiki ya dari regulasi-regulasi yang ada saat ini. Tentu saja kan harus dicek satu persatu kan, untuk supaya industri ini mulai running. Karena tahun lalu kan mengalami kemunduran ya Bu ya. Artinya ada drop industri sampai outputnya menurun 22%. Nah kami harapkan di tahun ini justru ada gairah baru nih dengan adanya kepemimpinan baru nasional, baik untuk ekspor maupun untuk pasar di dalam negeri. Baik, terima kasih Pak Sobur dengan jawabannya. Lalu seperti yang Anda jelaskan tadi begitu kan, memang kalau sesuai prediksi bahwa sedang ada gugatan yang dilayangkan dan ini berpotensi juga akan membuat konflik-konflik politik. Kalau kita berkaca dari pemilu-pemilu sebelumnya yang juga terjadi konflik politik, apakah juga berpengaruh terhadap kinerja manufaktur, mungkin lebih spesifiknya terhadap industri mebel, Pak Sobur? Ya, tentu ada, terutama kalau kami kaitkan misalnya dengan situasi yang harus kondusif ya. Industri itu akan berkembang kalau situasinya kondusif. Salah satunya misalnya investasi yang akan masuk kan juga akan tertunda. Mereka kan wait and see lihat situasi seperti ini. Sementara industri kami juga mengharapkan ada investasi yang baru untuk meningkatkan volume atau pertumbuhan agar kita bisa bersaing lah atau akselerasi dengan negara-negara tetangga, khususnya Vietnam yang sudah jauh melampaui kita ya, di atas kita jauh sekali ya. Malaysia pun sudah di atas kita. Nah ini butuh satu kondisi internal atau lingkungan kita yang sangat kondusif ya di lapangan. Baik, dikhawatirkan kalau akhirnya terjadi konflik politik yang cukup besar secara skala, ini akan membuat para investor menjadi wait and see atau menahan investasinya begitu kalau dari industri Anda begitu ya Pak Sobur. Izinkan saya bertanya pertanyaan yang sama ke Pak Justinus. Pak Justinus, ini kan kita tahu KPU sudah mengumumkan pemenang dari Pilpres 2024, di mana seperti yang sudah diprediksi juga ada riak-riak penolakan dan juga ada proses gugatan peradilan juga peradilan di MK begitu yang berpotensi menimbulkan konflik politik. Apakah ini juga akan berpengaruh terhadap industri manufaktur, lebih tepatnya yang sesuai dengan asosiasi yang ada begitu, yaitu kaca lembaran dan juga pengaman? Apakah sudah ada pengaruhnya atau mungkin diprediksi akan berpengaruh, Pak Justinus? Ya, kami prediksi tidak akan begitu berpengaruh karena pengumuman KPU atas hasil pemilu itu tepat waktu. Tepat waktu itu kami maknai sebagai agenda atau tugas pemerintah itu dilaksanakan tepat waktu. Artinya semua berjalan sesuai dengan rencana. Tentunya riak-riak atau mungkin konflik akan terjadi seperti biasa kalau kontestasi gitu ya. Tapi kami yakin kelihatannya cukup kondusif dan masih terkendali. Itu yang kami harapkan jika kami bisa beraktivitas dengan sangat baik. Mohon maaf, saya terlambat karena memang macetnya sangat berat. Ini membuktikan, macet ini menurut saya membuktikan ekonomi bergulir terus. Rakyat itu terus beraktivitas semaksimum mungkin. Momentum ekonomi ini yang mesti dijaga. Ini saya optimis. Baik, terima kasih Pak Justinus. Tidak apa-apa Pak, tetap ditunggu begitu ya kehadirannya di studio CNBC Indonesia. Tapi yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya nih Pak, kalau dari pandangan Anda begitu, menurut Pak Justinus sendiri apa sih Pak yang menjadi PR terbesar kalau dari perspektif ekonomi supaya industri manufaktur di periode selanjutnya ini bisa berkontribusi lebih? Kalau tadi targetnya kita tahu begitu kan untuk menuju sebagai negara maju, ini harus mencapai 25% begitu. Menurut Anda apa yang harus dilakukan oleh pemerintah yang baru Pak Justinus? Pemerintah harus menjaga momentum pertumbuhan yang sudah berlangsung. Sebenarnya tugas pemerintah sekarang masih ada khusus untuk industri manufaktur. Tepatnya adalah kalau dari sisi energi, yaitu melanjutkan kebijakan harga gas bumi tertentu yang kami sebut dengan singkat HGBT.
HGBT itu ditetapkan dalam Perpres 40 2016 dan dilaksanakan pada tahun 2020 dengan Kepmen. Nah, dengan terlaksananya HGBT tersebut pada tahun 2020 justru tepat pada saat pandemi itu menyelamatkan industri terbukti. Nah, kami bisa survive, industri manufaktur bisa survive, dan sekarang bisa mendapatkan resiliensi. Nah, momentum inilah yang harus diselesaikan dengan menetapkan HGBT berlanjut oleh pemerintah sekarang dan dilanjutkan, dipercepat, bahkan diperkuat oleh pemerintah baru pelaksanaannya. Ini yang kami yakin seharusnya dilaksanakan. Baik, terima kasih Pak Justinus. Pak Sobur, bagaimana tanggapan Anda berkaitan dengan tugas dari Presiden dan juga Wakil Presiden yang terpilih yang baru, atau PR yang utama yang harus dikerjakan paling awal nanti pada saat mereka mulai menjabat untuk mendukung industri manufaktur itu sendiri, mungkin lebih spesifiknya mebel. Kalau dari perspektif pengusaha sebenarnya apa sih Pak yang diharapkan untuk dilakukan oleh pemerintah yang baru? Tantangan menarik ya buat presiden baru, apalagi kan Pak Prabowo kan juga sebagai pengusaha ya. Kita harus melihat yang paling basic di dalam konteks pengembangan industri itu adalah regulasi. Di situ yang tadi saya katakan, pemerintah harus mulai menelaah sejumlah regulasi yang dinilai menghambat untuk pertumbuhan. Benchmarkingnya kepada Vietnam misalnya, begitu mudahnya ya. Aturan-aturan itu begitu ringkas, begitu simpel gitu ya, sehingga dunia usaha menjadi sangat kondusif dan kemudian terjadi efisiensi yang sangat signifikan sehingga industri mengalami pertumbuhan yang cukup bagus. Nah, di kita ini kan masih terseok-seok ya, segala mahal. Tadi Pak Justinus juga mengatakan dari Asosiasi Kaca kan juga masalah di energi, kemudian ada masalah-masalah lain yang mungkin nanti termasuk transportasi yang macet itu kan, mana ada di Cina misalnya kemacetan itu, karena dari pabrik menuju pelabuhan misalnya, kalau kami kan kegiatannya 98% ekspor, tentu saja ini kan menjadi cost nih ya. Kalau di Cina misalnya dari pabrik ke pelabuhan paling $500, di kita bisa sampai 400 sampai $500 kan, itu lebih mahal itu. Belum lagi nanti naikin kontainer ke atas kapal kan juga sangat mahal. Jadi semua aspek harus dilihat yang pada intinya supaya industri ini menjadi sangat efisien sehingga kita mempunyai daya saing Bu di pasar global gitu ya. Persoalan itu yang menjadi tantangan besar buat pemerintah yang baru.